Lantas sebelum mereka berpisah, Nabi Khidir alaihissalam berpesan kepada Nabi Musa alaihissalam, jadilah engkau seorang yang tersenyum dan bukannya orang yang tertawa. Teruskanlah berdakwah dan janganlah berjalan tanpa tujuan. Janganlah pula apabila kamu melakukan kekhilafan berputus asa dengan kekhilafan yang telah dilakukan itu. Menangislah disebabkan kekhilafan yang kamu lakukan, wahai Ibnu Imran. Itulah pesan terakhir yang disampaikan Nabi Khidir alaihissalam kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadilah kamu seorang yang tersenyum, bukannya orang yang tertawa. Artinya apa? Senyum saja apapun yang kita hadapi. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah Rabbal baraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lak wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tawja haitsu syi'ta fa innaka mansur. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Puji syukur kepada Allah senantiasa. Mari kita selalu bersyukur atas semua nikmat yang Allah berikan buat kita. Salam dan salawat mari kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau di dunia ini, lebih-lebih nanti di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Para satis, para sahabat-sahabatku di mana saja berada, yang aku cintai, yang aku sayangi karena Allah. Kaji malam ini kita akan mentadaburi tentang kisah pertemuan Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khidir alaihissalam, yang bisa kita ambil pelajarannya dari kisah tersebut yang menjadi pengalaman kehidupan kita sehari-hari.
Kisah itu diceritakan dalam Al-Quran, yaitu di surat Al-Kahfi ayat 66 sampai 70. Lantas sebelum kita cerita lebih lanjut, siapa Nabi Musa alaihissalam itu? Ya Nabi Allah. Nabi Musa ini ada 3 nama. Kalau Islam menyebutkan beliau itu ya Nabi Musa alaihissalam. Kalau dari kalangan Kristen mengenalnya itu dengan Moses. Kalau bangsa Israel Yahudi mengenalnya sebagai Moseh. Kapan lahir beliau? Belum diketahui tanggal lahir Nabi Musa alaihissalam, tapi banyak para ahli pendapatnya beliau tuh lahir di tahun 1523 sebelum Masehi. Ayah beliau itu bernama Imran bin Qahat bin Lawi bin Yakub. Nama ibunya Yukhobat atau Yukhobet. Beliau saudara dari Nabi Harun. Kemudian saudara perempuan beliau bernama Miriam. Kalau dari silsilah Nabi Musa alaihissalam, ya keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Itu tentang Nabi Musa. Kemudian asal-usul Nabi Khidir, beliau itu siapa? Al-Khidir. Banyak orang menyebutkannya beliau itu seorang nabi misterius. Dan masih hidup sampai sekarang. Nabi Khidir ini termasuk Nabi Allah, salah satu dari 4 Nabi yang masih hidup. 4 Nabi masih hidup siapa aja? Itu yang tadi yang saya sebutin. Nabi Khidir alaihissalam, Nabi Idris alaihissalam, Nabi Ilyas alaihissalam, dan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Khidir ini abadi karena beliau itu dianggap telah meminum air kehidupan, banyul hayat. Baik, itu sekilas tentang Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khidir alaihissalam. Nah, kisah pertemuan beliau Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Khidir alaihissalam tercantum di dalam surat Al-Kahfi ayat 66 sampai 70.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Musa berkata kepada Khidir, bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu? Menurut tafsir Jalalain tentang ayat ini, Musa berkata kepada Khidir, bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu? Ilmu yang dapat membimbingku. Nah, dalam ayat itu menurut kitab tafsiran Jalalain, Nabi Musa meminta hal tersebut kepada Khidir karena menambah ilmu adalah suatu hal yang dianjurkan. Menurut tafsir Ibnu Katsirnya, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang ucapan Musa kepada orang alim, yaitu Khidir yang secara khusus diberi ilmu oleh Allah yang tidak diberikan kepada Musa alaihissalam. Dalam ayat qala lahu Musa hal attabi'uka, Musa berkata kepada Khidir, bolehkah aku mengikutimu? Nah, yang demikian itu merupakan pertanyaan yang penuh kelembutan. Bolehkah aku gitu? Bolehkah aku mengikutimu? Jadi bukan pemaksaan dalam kalimat, artinya Nabi Musa itu meminta kepada Nabi Khidir, Khidir, bolehkah aku mengikutimu? Dan sebenarnya seperti ini memang harus kita yang sebagai murid itu, seorang murid kepada guru, guru bolehkah aku mengikutimu? Jadi nggak ada pemaksaan. Artinya menemanimu. Jadi beberapa hari itu Nabi Musa menjadi khadamnya Nabi Khidir alaihissalam. Ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Dalam kalimat ini, dalam ayat ini, supaya engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu. Maksudnya sedikit ilmu yang telah diajarkan Allah kepadamu agar aku dapat menjadikannya sebagai petunjuk dalam menangani urusanku. Ilmu apa itu? Ilmu yang bermanfaat dan beramal soleh dan amal soleh. Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Ayat selanjutnya, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersama aku. Nah, ini jawaban Nabi Khidir alaihi salam. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Dan bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu? Qala satajiduni insyaallah sabira wala a'si laka amra.
Musa berkata di ayat selanjutnya ya, insya Allah kamu akan mendapati aku sebagai orang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam sesuatu urusan pun. Qala di ayat 70-nya, fa in ittaba'tani fala tas'alni an syai'in hatta ahditha laka minhu dzikra. Dia berkata, artinya Nabi Khidir, jika kamu mengikutiku, maka janganlah kamu menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun sampai aku sendiri menerangkannya kepadamu. Jadi berangkat dari situ tentang kisah pertemuan Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Khidir alaihissalam. Kenapa kira-kira Nabi Musa itu diperintahkan Allah untuk bertemu dan belajar menemani ataupun menemui Nabi Khidir alaihissalam? Dikarenakan Allah menegur beliau. Itu diceritakan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan Ibnu Abbas, Ubay bin Ka'ab menceritakan bahwa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya pada suatu hari Musa berdiri di halayak Bani Israel, lalu beliau ditanya, siapakah orang yang paling berilmu? Maka Nabi Musa menjawab, kata Rasulullah, aku. Dari situlah lalu Allah menegur Nabi Musa, kata Baginda, dengan firman-Nya, sesungguhnya di sisiku ada seorang hamba yang berada di pertemuan dua lautan, dan dia lebih berilmu daripada kamu. Di atas dasar ini Nabi Musa ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala karena dianggap mengatakan dialah yang paling berilmu. Kalau bahasa kitanya, kalau diorangkan ke kitanya, sombong. Lantas Musa pun bertanya, wahai Tuhanku, di manakah aku dapat menemuinya? Kemudian Allah pun berfirman, bawalah bersama-sama kamu seekor ikan di dalam sangkar, dan sekiranya ikan tersebut hilang, disitulah kamu akan bertemu dengan hambaku itu. Sahabat-sahabatku yang Allah muliakan, teguran Allah itu sesungguhnya mencetuskan keinginan yang kuat dalam diri Nabi Musa alaihissalam untuk menemui hamba yang soleh. Kemudian Nabi Musa alaihissalam juga ingin sekali mempelajari ilmu dari hamba Allah yang soleh itu. Kemudian Nabi Musa pun mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala dengan membawa ikan di dalam wadah dan berangkat bersama-sama pembantunya yang juga merupakan murid dan pembantunya, yaitu Yusha bin Nun. Akhirnya mereka berdua sampai di sebuah batu dan memutuskan untuk beristirahat sejenak karena telah menempuh perjalanan yang sangat jauh. Jadi tiba-tiba ikan yang mereka bawa itu meronta-ronta,
Ikan bisa dibayangin ya, meronta-ronta ikan yang dibawa Nabi Musa alaihissalam. Dan jatuh. Akhirnya ikan itu terjatuh dalam air. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membuatkan aliran air untuk memudahkan ikan itu sampai ke laut. Jadi yang bersama Nabi Musa tadi, Yusha tadi, terheran, takjub memperhatikan kebesaran Allah itu menghidupkan semua ikan tadi yang telah mati itu. Lantas mereka pun tiba di tempat yang dituju. Kemudian mereka itu melihat seorang hamba Allah yang berjubah putih bersih. Nabi Musa alaihissalam pun mengucapkan salam. Nabi Khidir pun menjawab salamnya dan bertanya, dari mana datangnya kesejahteraan di bumi yang tidak mempunyai kesejahteraan? Siapa kamu? Nabi Musa menjawab, aku adalah Musa. Kemudian ditanya lagi oleh Nabi Khidir, Musa dari Bani Israel? Nabi Musa pun menjawab, ya, aku datang menemui Tuhan supaya Tuhan dapat mengajarkan sebagian ilmu dan kebijaksanaan yang telah diajarkan kepada Tuhan. Lantas Nabi Khidir alaihissalam menegaskan, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup bersabar bersama-samaku. Itulah yang tercantum di dalam surat Al-Kahfi ayat 67 yang kita baca tadi. Wahai Musa, sesungguhnya ilmu yang kumiliki ini ialah sebagian daripada karunia Allah yang diajarkan kepadaku, tetapi tidak diajarkan kepadamu wahai Musa. Kamu juga memiliki ilmu yang diajarkan kepadamu yang tidak kuketahui. Lantas Nabi Musa pun berkata, insya Allah Tuhan akan mendapati diriku sebagai seorang yang sabar dan aku tidak akan menentang Tuhan dalam sesuatu urusan pun. Itu di surah Al-Kahfi ayat 69. Kemudian di Al-Kahfi ayat 70 yang kita bacakan tadi, seakan-akan Nabi Khidir mengingatkan menurut ayat itu, jika kamu mengikutiku, maka janganlah kamu menanyakan kepadaku tentang sesuatu pun, sehingga aku sendiri menerangkannya kepadamu. Nah, teman-teman sekalian, kita katakan bahwa kisah berguru Nabi Musa alaihissalam kepada Nabi Khidir alaihissalam, kisah ini akan menjadi rujukan bagi kita semua yang ingin menempuh jalan kepada Allah Subhanahu wa taala lewat bimbingan seorang guru yang paham agama secara zahir dan batin. Lantas ilmu apa lagi yang harus diajarkan Nabi Khidir kepada Nabi Musa? Sedangkan Nabi Musa adalah seorang utusan Allah juga. Luas pengetahuannya, baik tentang agama maupun tentang dunia. Nabi Musa tidak akan mungkin bisa menjadi murid Nabi Khidir selama dia masih membawa pengetahuan yang pernah dia dapat. Pengetahuan Nabi Musa baik tentang agama maupun tentang dunia menjadi penghambat baginya dalam berjalan menuju kepada hakikat ilmu. Tapi memang
Teman-teman sekalian, Nabi Musa alaihissalam memang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi murid Nabi Khidir, dan begitu juga Nabi Khidir telah ditakdirkan menjadi guru Nabi Musa. Keduanya memang sudah berjodoh. Begitulah itu. Jadi memang dipasang-pasangkan, kita belajar kepada siapa, berbaiah kepada siapa misalnya. Walaupun kadang-kadang selama ini kita berkeinginan kepada si Polan gitu kan, karena dia sudah tersohor, apalagi sudah kondang, kitabnya jago. Tapi kalau Allah nggak menjodohkan, ya enggak, karena memang nggak ada alirannya di situ, frekuensinya itu nggak ada. Jadi sebenarnya kalau ada murid yang berbaiat kepada mursyid, itulah memang ditakdirkan, itulah orang tua kita. Walaupun kita dalam pikiran kita tuh nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan, selama aku ingin ke sana gitu, tapi kok enggak gitu dia, karena memang dipasang-pasangkan, memang kita itu anaknya dia gitu. Jadi bukan keinginan kita yang kita suka-suka, dia memang dijodohkan. Memang takdir Allah itu Nabi Musa alaihissalam berjodoh, berguru kepada Nabi Khidir alaihissalam. Tapi memang Nabi Khidir alaihissalam itu jangan dianggap seperti mengajari itu seperti pada umumnya. Nabi Khidir tidak mengajarkan apapun kepada Nabi Musa, tidak memberikan ceramah, tidak memberikan wejangan, tidak ada satu kitab pun diberikan kepada Nabi Musa. Nabi Khidir hanya menghancurkan perahu. Cuma itu yang diajarkan. Nabi Khidir hanya menghancurkan perahu. Apa maksudnya itu? Supaya Nabi Musa itu agar tidak ada lagi terikatan dengan dunia, dengan lautan. Kemudian Nabi Khidir menunjukkan membunuh anak kecil. Tanda-tanda melekat di badan yang akan menyeret Nabi Musa kepada pengingkaran, dan itu tidak disadari oleh Nabi Musa. Anak kecil yang dibunuh itu hanya bisa dilihat oleh Nabi Khidir, sang guru sejati yang mengambil ilmu dari samudra ilmu Allah. Karena Nabi Khidir itu membunuh anak-anak, perbuatan Nabi Khidir itu kan tentu saja tidak bisa diterima oleh Nabi Musa toh. Nabi Musa pun bergejolak hatinya karena melihat, menyaksikan Nabi Khidir itu membunuh anak kecil. Enggak lazim ini pikirnya. Jadi begitulah itu kadang-kadang kalau kita belajar kepada mursyid itu yang enggak sesuai dengan di batas syariat akal kita, terus bergejolak hati kita, aneh-aneh aja guru, terus berprasangka. Nah, Nabi Musa itu sempat begitu, bergejolak hatinya. Kenapa begini? Nabi Khidir itu membunuh anak kecil. Lantas Nabi Khidir mengajak Nabi Musa untuk memperbaiki rumah yang sudah hampir hancur, agar isi rumah berupa harta tak ternilai, tidak dicuri orang. Apa maksudnya? Jadi perjalanan tentang apa yang ditunjukkan Nabi Khidir alaihissalam di depan Nabi Musa alaihissalam. Kita itu jangan pernah berguru setengah perjalanan.
Jangan pernah berguru setengah perjalanan, karena kita tidak akan mendapatkan apa-apa selain kebenaran semu yang akhirnya hilang ditelan angin malam. Kalau berhenti pada pasir perahu tadi yang dibocorkan oleh Nabi Khidir, kalau kita berhenti di pasir perahu itu, kita itu akan menjadi orang yang suka menyalahkan. Kadang-kadang ada murid yang juga gurunya pun disalahkan. Kemudian jika perjalanan berhenti pada membunuh anak kecil yang dilakukan oleh Nabi Khidir alaihissalam tadi, maka kita akan seakan-akan menjadi Tuhan untuk diri kita sendiri. Haram kita sebut halal, malas kita sebut ibadah. Kita akan menjadi tukang bantah dan merasa ilmu kita lah teramat yang paling tinggi. Pada akhirnya perjalanan nanti seluruh pengetahuan yang kita dapatkan tidak sama sekali bermanfaat. Di saat itulah kita menjadi ragu. Kemudian buatlah bangunan itu dengan rapi, indah, bersama guru. Amanah menjaga yang diberikan oleh guru. Jangan pernah sekalipun kita ceritakan tentang harta tersimpan yang ada di dalam. Karena bagi orang kaya yang dermawan itu tidak diperlukan. Kalau rumah sudah didirikan, kita itu tidak akan tersinggung jika disebut bodoh, tidak akan marah kalau disebut orang jahat, tidak akan terluka jika disebut sebagai penghuni neraka, tidak gampang sakit hati. Apa itu rumah itu? Adalah agama. Apa hartanya? Ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ntar ayah masih ngaji. Maka persyaratan kita ulas balik, yang persyaratannya cuma satu, cukup diam. Apapun yang aku lakukan, kata Nabi Khidir alaihissalam, jangan kau pertanyakan. Apa itibarnya bagi diri kita? Begitulah kita seorang yang mau belajar ini kepada seorang guru ini, mayat. Jangan terlalu banyak pertanyaan. Yang penting lihat saja dan lakukan. Hikmah apa yang dilakukan, apa yang kita lihat dari yang dilakukan oleh mursyid ataupun guru kita. Coba pada waktu perjalanan sama, Nabi Khidir menghancurkan perahu yang ditumpangi
yang mereka tumpangi. Nabi Musa tidak kuasa untuk menahan hatinya, nanya, kenapa kau bocori perahu ini? Batal satu, karena nggak tahan dia. Ditanyanya Nabi Khidir alaihissalam membocorkan perahu yang dinaiki mereka. Akhirnya Nabi Musa minta maaf. Sekali lancang dia menanyakan itu, karena sudah sepakat, jangan banyak bertanya apapun yang kulakukan. Kemudian yang kedua tadi yang Abah ceritakan, bahwa Nabi Khidir pada waktu pertengahan jalan, pada waktu sudah sampai di daratan, tadi kan naik perahu, begitu mereka berjalan sampai di daratan, Nabi Khidir membunuh seorang anak yang sedang bermain dengan kawan-kawannya, dibunuh sama Nabi Khidir alaihissalam. Akhirnya yang seperti kita bilang tadi kan, bergejolak nih Nabi Musa alaihissalam. Ditanya lagi, ingkar janji lagi dia. Jangan kau tanya juga, minta maaf lagi, dua kesalahan. Setelah ditanya itu, karena Nabi Khidir membunuh itu, ditanyanya, Nabi Khidir alaihissalam mengingatkan janji Nabi Musa alaihissalam, dan akhirnya diberi kesempatan yang terakhir. Jangan lagi untuk bertanya-tanya terhadap apapun yang dilakukan oleh Nabi Khidir. Kalau sekali lagi ini bertanya lagi Nabi Musa, artinya Nabi Musa alaihissalam itu harus ikhlas untuk tidak mengikuti perjalanan bersama Nabi Khidir alaihissalam. Akhirnya mereka berjalan lanjut, sampailah di suatu bangunan rumah. Mereka kelelahan dan meminta bantuan kepada penduduk sekitar. Tapi anehnya sikap penduduk sekitar di situ tidak bersahabat, responnya kurang baik, tidak mau menerima kehadiran mereka. Sombongnya itu bukan main. Ada kadang-kadang di situ wilayah kita gitu ya, ada tamu orang luar satu kampung tuh responnya cuek-cuek gitu, nggak seneng kalau ada orang lain datang gitu. Ada gitu itu di kampung begitu gitu. Ataupun ibarat kita ada tamu datang gitu, yang punya rumah itu nggak seneng kita datang, cuek. Ada gitu, cuek bebek. Jadi kehadiran mereka itu di kampung itu nggak disenangi penduduk di situ. Ya, karena sikap penduduk tersebut begitu kepada mereka ini, Nabi Musa kan kesel terhadap penduduk itu, kecewa dia. Tiba-tiba Nabi Khidir alaihissalam malah menyuruh Nabi Musa untuk bersama-sama memperbaiki tembok rumah yang rusak. Lantas Nabi Musa itu gondok kalau bahasa-bahasa kitanya, nanya lagi, kenapa mau membantu memperbaiki tembok rumah, padahal warga di situ itu udah menjolimi kita. Begitulah seakan-akan begitu. Akhirnya Nabi Khidir alaihissalam menegaskan kepada Nabi Musa bahwa beliau tidak dapat menerima Nabi Musa alaihissalam untuk menjadi muridnya, dan Nabi Musa alaihissalam tidak diperkenankan untuk terus melanjutkan perjalanannya bersama dengan Nabi Khidir alaihissalam. Lantas sebelum berpisah,
Nabi Khidir alaihissalam berpesan dan menjelaskan apa-apa yang dilakukan Nabi Khidir yang dipertanyakan oleh Nabi Musa tadi. Mengapa beliau melakukan hal-hal yang membuat Nabi Musa alaihissalam bertanya, bergejolak, hampir-hampir dengan pandangan yang negatif? Kenapa Nabi Khidir menghancurkan perahu yang mereka tumpangi? Karena perahu itu dimiliki oleh seorang yang miskin, dan di daerah itu tinggallah seorang raja yang suka merampas perahu milik rakyatnya. Kemudian Nabi Khidir alaihissalam menjelaskan kenapa beliau membunuh seorang anak. Karena kedua orang tuanya adalah pasangan yang beriman, dan kalau anak ini menjadi dewasa dapat mendorong bapak dan ibunya menjadi orang yang sesat dan kufur, maka kematian anak itu digantikan dengan anak yang soleh dan lebih mengasihi kedua bapak ibunya hingga ke anak cucunya. Namanya wali Allah, ya tahu dia ke depannya anak ini kayak mana dibunuh. Kalau sekarang gitu mana tangkap lah kita, ya kan. Tangkap lah kita. Nah, penjelasan yang ketiga, kenapa tembok rumah yang diperbaiki itu, tembok rumah itu adalah milik dua orang yang kakak beradik yatim yang ada tinggal di kota warga yang mereka datangi tadi. Di dalam rumah itu ada tersimpan harta karun yang disimpan untuk diwariskan untuk mereka berdua. Nah, ayah mereka itu sudah meninggal dunia. Jika tembok rumah tersebut runtuh, maka bisa dipastikan bahwa harta yang tersimpan tersebut runtuh, maka bisa dipastikan bahwa harta yang tersimpan itu akan ditemukan oleh orang-orang kota yang sebagian besar itu masih menyembah berhala. Sedangkan mereka yang kakak beradik tadi itu masih kecil-kecil. Akhirnya Nabi Musa pun setelah dijelaskan begitu sadar. Duduk dulu ya. Saya masih ngaji, duduk. Bentar lagi selesai. Tunggu dulu. Nah, teman-teman sekalian, jadi pada waktu mereka di dalam perahu yang ditumpangi, datang seekor burung. Lalu di ujung perahu itu, burung itu meminum air dengan paruhnya. Kemudian Nabi Khidir alaihissalam berkata, ilmuku dan ilmumu tidak berbanding dengan ilmu Allah. Ilmu Allah tidak akan pernah berkurang seperti air laut ini, karena diteguk sedikit airnya oleh burung ini. Lantas sebelum mereka berpisah, Nabi Khidir alaihissalam berpesan kepada Nabi Musa alaihissalam, jadilah engkau seorang yang tersenyum dan bukannya orang yang tertawa. Teruskanlah berdakwah dan janganlah berjalan tanpa tujuan.
Janganlah pula apabila kamu melakukan kekhilafan berputus asa dengan kekhilafan yang telah dilakukan itu. Menangislah disebabkan kekhilafan yang kamu lakukan, wahai Ibnu Imran. Itulah pesan terakhir yang disampaikan Nabi Khidir alaihissalam kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadilah kamu seorang yang tersenyum, bukannya orang yang tertawa. Artinya apa? Senyum saja apapun yang kita hadapi. Jangan suka tertawa. Kalau nanti tertawa terbahak-bahak, kadang-kadang kita dikira mengejek orang. Teruskan berdakwah, sampaikan ilmu Allah kepada siapapun, dan janganlah berjalan tanpa tujuan. Ya, kalau kita jalan nggak ada tujuannya, ngelabrak lah, masuk jurang. Kemudian kata Nabi Khidir alaihissalam, kalau kita melakukan kesalahan, melakukan kekhilafan, jangan berputus asa, tapi menangislah, karena kesalahan itu apa hikmahnya dari perjalanan dan yang ditunjukkan Nabi Khidir kepada Nabi Musa alaihissalam. Tidak ada seorang manusia pun yang boleh mengklaim bahwa dirinya lebih berilmu dibanding yang lainnya. Jangan merasa paling pinter, jangan merasa paling benar, jangan suka menyalahkan amal ibadah orang lain. Kenapa? Karena ilmu itu adalah anugerah yang diberikan, dititipkan Allah kepada kita. Kemudian kita harus bersabar dan tidak terburu-buru untuk mendapatkan kebijaksanaan dari setiap peristiwa yang dialami. Kalau kita lagi belajar, harus sabar terhadap guru, jangan banyak pertanyaan. Kalaupun bertanya, kalau belum dijawab, sabar, jangan gondok. Jangan terus berprasangka buruk. Harus sabar kalau kita ingin menempuh jalan Tuhan. Karena kita punya tujuan. Ilayanta maksudi waridhoka matlubi. Jalan saja, ikutin saja. Kemudian hikmah yang ketiga dari kisah perjalanan pertemuan Nabi Musa alaihissalam kepada Nabi Khidir alaihissalam adalah kita sebagai murid harus memelihara adab dengan gurunya. Siapapun kita, saya juga belajar dan punya guru, saya juga sebagai murid. Ya, kita sama-sama harus memelihara adab kita dengan guru kita masing-masing. Setiap kita ini kalau kita merasa jadi murid, harus bersedia mendengar penjelasan guru kita dari awal sampai akhir. Jangan suka memotong pembicaraan guru. Itulah hikmah dari kisah, dari pandangan secara pandangan tasawuf.
dari pandangan sufi, semuanya adalah cerita adab. Mbak lihat itu, syarat Nabi Musa alaihissalam itu belajar kepada Nabi Khidir. Syaratnya jangan banyak bertanya. Apapun yang kau lihat dari apa yang kulakukan itu jangan bertanya. Bergejolaklah Nabi Musa alaihissalam karena mungkin menggunakan pikiran. Itu itibarnya bagi diri kita. Kalau kita mau belajar, kosongkan ilmu yang kita pernah mempelajarinya. Jangan menganggap di depan guru itu ilmu kita lebih tinggi. Walaupun apa yang diterangkan oleh guru kita itu ataupun ulama, para kiai, kita belajar di mana tuh kita sudah tahu nih misalnya. Kita cukup diam karena kita mayat. Jangan sok merasa pinter di depan guru. Kalau ilmu itu mau berkah. Apalagi kita yang belajar di kalangan kawasan tasawuf ataupun thariqah. Karena thariqah itu yang diutamakan itu adalah adab, amal, praktek, bukan banyak omong. Tasawuf itu bukan banyak omong. Banyak orang yang tahu ilmu tasawuf, kitab beribu kitab tasawuf dia paham dan hafal dia itu, tapi dia bukan orang sufi. Ya, bertoriko tanpa bertasawuf itu nol. Tasawuf tanpa bertoriko juga nol. Paham itu ya maksudnya itu? Tahu pun kita ilmu tasawuf, sehalus apapun kalimat-kalimat ketikan kita walaupun ngopi dari orang, tapi kalau kita nggak praktekkan itu nol. Apalagi perkataan orang itu kita akuin itu perkataan kita. Apalagi suka mencuri tanpa izin, seakan-akan itulah dia, dirinya yang karya dia. Yang dibahas tasawuf marifat tapi adabnya nggak ada. Kedatangan dan pertemuan dengan Nabi Khidir alaihissalam bentar lagi ya, dikit lagi ngaji lagi. Kedatangan dan pertemuan dengan Nabi Khidir alaihissalam memang tidak bisa dijadwalkan, tidak bisa direncanakan. Ia datang tak diundang, pergi pun sesuka hatinya. Dan itulah banyak yang dialami oleh para guru-guru kita, para wali-wali Allah sampai hari ini. Dia hadir jika ada yang membutuhkan dengan niat tulus, dan terkadang kedatangannya untuk menyadarkan orang yang didatangi. Semua wali sampai detik ini pasti pernah didatangi oleh Nabi Khidir. Ini seakan-akan beliau itu memberikan stempel kewalian kepada wali-wali Allah yang sampai hari ini memberikan stempel. Kadang-kadang kita tawasuli kepingin datang, tak datang. Kadang-kadang nggak diundang, nggak ada keinginan datang. Misalnya begitu. Nah, kalau sampai saat ini Nabi Khidir alaihissalam kita nyatakan masih hidup, lantas kapan beliau akan meninggal dunia? Jadi menurut keterangan
keterangan dari Imam Al-Yafi'i. Beliau menyebutkan bahwa Nabi Khidir alaihissalam meminta kepada Allah agar dijemput ajalnya setelah Al-Quran sirna di dunia ini. Bukan bukunya ya, bukan buku Quran mushaf itu yang sirna ataupun terbakar. Kalau tidak ada lagi yang menjaga Quran, tidak ada yang hafal Quran, tidak ada yang mengamalkan Quran, tidak ada yang mengikuti petunjuk Al-Quran, disitulah Nabi Khidir akan datang ajalnya. Karena itulah permintaan Nabi Khidir alaihissalam kepada Allah. Nah, kemudian kita dengarkan apa yang dikatakan oleh Imam As-Shadiq radhiyallahu anhu, mengatakan, adapun hamba Allah yang soleh yaitu Khidir, Allah subhanahu wa ta'ala telah memanjangkan usianya bukan untuk risalahnya dan juga bukan untuk kitab yang diturunkan kepadanya atau dengan perantaranya dan syariatnya, kemudian menganulir syariat para nabi sebelumnya, atau maksudnya meneruskan, juga bukan karena imamah yang mengharuskan para hambanya mengikutinya, juga bukan karena ketaatan yang diwajibkan Tuhan bagi para hamba kepadanya, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala maha mencipta menghendaki usia Imam Qaim atau Imam Mahdi menjadi sangat panjang pada masa ghaibatnya, dan mengetahui bahwa para hambanya akan mempersoalkan dan mengkritisi usianya. Atas dasar itu, ini masih perkataan Imam As-Shadiq ya, Allah subhanahu wa ta'ala memanjangkan usia hamba solehnya yaitu Khidir, sehingga dengan usianya yang panjang itu dapat dijadikan sebagai bahan argumen dan diserupakan usia Imam Mahdi. Dengan demikian kritikan dan objeksi para musuh dan orang-orang yang berpikir jahat dapat digugurkan. Jadi kita jangan ragu lagi bahwa Nabi Khidir alaihissalam masih hidup sampai sekarang. Usia beliau sampai hari ini mungkin lebih dari 6.000 tahun. Baik, sahabat-sahabatku yang kucintai, yang kusayang karena Allah subhanahu wa ta'ala, terakhir sebagai penutup, karena saya ada tamu. Jadi, insya Allah kita bisa dapat mengambil pelajaran dari apa yang dikisahkan dan bisa kita amalkan. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat malam hari ini. Insya Allah besok kita akan cerita tentang itu tadi ya, yang tertunda kemarin ya, yaitu tentang bisikan Allah, bisikan malaikat, bisikan nafsu, dan bisikan setan. Wallahu a'lam bishawab. Mohon ampun pada Allah subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf kepada teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.